Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dari lahir hingga diangkatnya Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dinamakan dengan tahun gajah karena pada tahun tersebut kota Mekah diserang oleh pasukan yang berkendara gajah yang di bawah pimpinan Abraha, seorang gubernur dari kerajaan Nasrani yang memerintah kota Yaman. Mereka datang ke Mekah bermaksud ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi sebelum maksud mereka tercapai, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim burung ababil yang menghancurkan pasukan tersebut. Ibu dari Nabi Muhammad SAW bernama Siti Aminah binti Wahab, dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib yang telah meninggal dunia 6 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Di saat Nabi SAW berusia 6 tahun, ibunya mengajak beliau ke Madinah untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara kakeknya dari pihak Najjar serta berziarah ke makam ayahnya. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama ibunya kembali ke Mekah, dalam perjalanan pulang, Siti Aminah jatuh sakit sehingga wafat, kemudian dimakamkan di desa itu juga. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa pulang ke Mekah oleh Ummu Aiman, seorang hamba sahaya sepeninggal ayahnya. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, seorang pemuka Quraisy yang disegani dan dihormati oleh segenap kaum Quraisy dan penduduk kota Mekah. Namun baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Orang tua yang baik budi itu meninggal dunia pada usia 80 tahun. Kemudian di saat itu Nabi Muhammad SAW baru berusia 8 tahun. Sepeninggal kakeknya bukan saja merupakan kemalangan besar bagi Nabi Muhammad SAW, akan tetapi segenap penduduk Mekah merasa kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas, bijaksana dan berani. Setelah meninggalnya Abdul Muttalib, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Meski Abu Thalib seorang yang tidak mampu, tetapi beliau berhati mulia dan pemurah serta sangat disayangi dan dihormati oleh segenap penduduk Mekah. Demikian pula dengan sikap dan kasih sayang yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaannya terhadap anak-anaknya sendiri. Dalam perjalanan hidup bersama pamannya itulah beliau mempunyai banyak pengalaman yang berharga. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Selain turut berniaga dengan pamannya, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengembalakan kambing. Ia banyak memperoleh kepercayaan untuk mengembala kambing milik keluarga dan sebagian milik penduduk Mekah. Pada waktu beliau berusia 15 tahun, terjadi peristiwa yang bersejarah bagi penduduk Mekah. Peristiwa itu berupa perselisihan yang mengakibatkan peperangan antara suku Quraisy dan suku Qais. Peperangan ini terjadi pada bulan Zulkaidah. Peristiwa itu merupakan pelanggaran terhadap kesucian bulan Zulkaidah yang termasuk bulan haram. Itulah sebabnya peperangan tersebut dinamakan Perang Fijir, yang artinya perang memecahkan kesucian. Menjelang usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai dewasa dan berusaha sendiri dengan jalan memperniagakan harta Khadijah, seorang pedagang perempuan yang kaya raya dan dihormati.
Khadijah adalah seorang janda kaya, berakhlak mulia dan berhati dermawan. Banyak orang yang datang melamar, tetapi ia tolak karena mereka hanya berniat untuk menguasai harta Khadijah. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Nabi Muhammad SAW yang berkepribadian jujur dan bertanggung jawab. Kemudian tidak lama setelah Nabi Muhammad bekerja pada Khadijah, datang lamaran dari pihak Khadijah untuk meminangnya. Pada saat itu usia Nabi sudah mencakup 25 tahun dan usia Siti Khadijah sudah 40 tahun. Setelah Nabi menikah dengan Siti Khadijah, Nabi dikaruniai 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Setelah itu, tepat pada malam 17 Ramadan tahun 40 dari kelahiran Nabi SAW. Pada waktu itu, Nabi sedang bertahaddus atau bertapa di dalam gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Dengan diterimanya wahyu yang pertama ini, secara resmi Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Demikianlah sejarah singkat tentang lahir hingga diangkatnya Nabi menjadi seorang Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.